Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 MK Audit Sistem Informasi, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh, dengan beranggotakan saya sendiri, Rizky Setiawan, NIM 1701800036. Kemudian ada Muhammad Rafli dengan NIM 17018027, dan ada Lafifur Rahmi dengan NIM 17018031. Kemudian ada Vika Oktaviani dengan NIM 17018040, dan yang terakhir ada Ayu Rika dengan NIM 17018007. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Rizky Setiawan, nomor absen 7, NIM 1701800036. Di sini kami akan menjelaskan Institute of Internal Auditor, atau biasa disebut dengan Lembaga Auditor Internal. Apa itu Institute of Internal Auditor? Adalah kegiatan konsultasi independen, objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola pada sebuah organisasi. Nama saya Muhammad Rafli, NIM 1701800027, nomor absen 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar IIA. Institute of Internal Auditor juga mendefinisikan pernyataan standar audit dalam Standard for the Practice of Internal Auditing atau SPPIA, yang merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. SPPIA disusun dengan tujuan penggunaan: 1. Untuk dapat menjelaskan atau menggambarkan azas-azas dasar seperti apa yang seharusnya mengenai internal audit itu. 2. Mengembangkan dasar-dasar bagi pengukuran kinerja audit internal. 3. Memberikan kerangka dasar untuk hal-hal yang dapat dilakukan internal audit. 4. Membantu untuk mendorong peningkatan proses dan operasi organisasi. Nama saya Lafifur Rahmi, nomor absen 5, NIM 1701831. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pada 1 Januari 2002, telah ditetapkan atau telah diwajibkan standar yang mandatori diimplementasikan pada 1 Januari 2002 adalah berisi pokok-pokok sebagai berikut. Mandatori itu adalah wajib. Nah, di sini terdapat atribut standar. 1100. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab. Tujuan, otoritas, dan tanggung jawab auditor internal harus dinyatakan dalam anggaran dasar, konsisten dengan standar, dan disetujui oleh direksi. 1100. Kemandirian dan objektivitas. Fungsi audit internal harus independen, artinya harus bersikap objektif. 1200. Kemahiran dan perawatan profesional. Kegiatan audit harus dilakukan dengan keterampilan, kecakapan, atau kemahiran dan kehati-hatian profesional. Selanjutnya, 1300. Jaminan kualitas dan program peningkatan. Pimpinan audit internal wajib mengembangkan suatu kualitas jaminan dan program peningkatan dengan maksud agar seluruh kegiatan audit internal memberikan tambahan nilai dan meningkatkan operasional organisasi, serta selaras dengan standar dan kode etik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Vika Oktaviani,
dengan NIM 1701840, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang performance standar. Yang pertama, 2000 mengelola kegiatan audit internal. Pimpinan fungsi audit internal hendaknya dapat mengelola unitnya secara efektif sehingga benar-benar berfungsi atau menambah nilai bagi organisasi. Selanjutnya, 2100 sifat pekerjaan. Aktivitas audit internal adalah melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi dalam penyempurnaan manajemen risiko, kontrol, dan sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya, 2200 perencanaan pertunangan. Audit internal harus mengembangkan dan mengelola suatu perencanaan yang baik dalam menjalankan tugasnya. 2300 melakukan pertunangan. Audit internal harus mengidentifikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencatat informasi dan bukti-bukti audit secara cukup agar dapat mencapai tujuan penugasan auditnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ayu Rika, NIM 17018.007 dengan nomor absen 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan dari materi yang tadi. Selanjutnya, di sini ada mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil ini adalah audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan auditnya secara cepat dan tepat. Selanjutnya, di sini ada memantau kemajuan. Memantau kemajuan ini adalah pimpinan audit internal harus mengembangkan sistem pemantauan realisasi dari rekomendasi audit dan mengkomunikasikan kepada manajemen. Selanjutnya, di sini ada penerimaan manajemen risiko. Jadi, penerimaan manajemen risiko ini adalah pimpinan audit internal harus mendiskusikan jika terdapat perbedaan pendapat tentang suatu risiko yang menurut manajemen risiko itu dapat diterima, padahal fungsi audit internal menganggap bahwa risiko tersebut berpotensi merugikan organisasi. Maka hal itu harus dibicarakan dengan Dewan Komisaris. Dan sebagai pimpinan auditnya dapat ditentukan dengan melalui suatu risiko yang menyebabkan organisasi tertentu. Jadi, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan yang kami buat ini adalah, jadi setiap organisasi internal audit yang menyatakan bahwa aktivitas internal audit IAA mengacu kepada IPPF atau standar audit yang diterbitkan oleh IAA, maka pernyataan tersebut harus dinilai untuk menentukan apakah IAA telah patuh terhadap suatu definisi, standar, dan kode etik. IAA memberi nilai tambah ke organisasi klien dan stakeholdernya ketika IAA memberikan penjaminan yang objektif dan relevan dan berkontribusi kepada efektivitas dan efisiensi dari suatu proses governance, proses risk management, dan proses kontrol IAA, memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional organisasi klien. Yang untuk memajukan suatu kontrol IAA dengan suatu penjaminan yang objektif dan dapat dinilai dengan menentukan suatu yang terdapat dalam organisasi.
Sekian penjelasan dari materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.